harta Nabi Sulaiman dijaga Kanjeng Ratu Kidul. Di masa lalu, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Katita. Dewi Katita dikenang sebagai wanita yang berparas sangat cantik. Kecantikannya banyak yang memuji dan kabar kecantikan parasnya menyebar hingga ke setiap pelosok kerajaan Pajajaran. Ia adalah anak dari Raja Munding Wangi dari kerajaan Pajajaran. Meski memiliki anak yang berparas sangat cantik, beliau masih selalu bersedih karena Raja Munding Wangi ternyata sangat mendambakan anak laki-laki untuk menggantikannya menjadi seorang raja kelak. Karena persoalan inilah sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dewi Mutiara. Lalu dari pernikahannya dengan Dewi Mutiara, beliau dikaruniai anak laki-laki sebagaimana beliau dambakan selama ini. Singkat cerita, Dewi Katita yang cantik ini diteluh oleh Dewi Mutiara, ibu tirinya, melalui bantuan dukun, hingga tubuh Dewi Katita yang mulus menjadi gatal-gatal dan bisul. Wajahnya yang cantik pun menjadi kudisan dan bernanah. Semuanya itu dilakukan Dewi Mutiara agar putranya kelak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Dengan menyingkirkan Dewi Katita, maka semua rencana itu bisa menjadi kenyataan. Dengan tubuh penuh bisul bernanah, Dewi Katita diasingkan dari istana atas permintaan Dewi Mutiara. Saat diasingkan karena menyakit anehnya, Dewi Katita berjalan-jalan tak tentu arah. Ia dihina, diejek, dan dijauhi ketika berjumpa dengan banyak orang. Karena bau busuk tubuhnya, ia terus-menerus menghindar dari keramaian. Berjalan jauh hingga ia tersesat di sebuah pantai yang sepi. Menetap di situ dengan segala kepedihannya, Dewi Katita berniat bunuh diri dengan cara menyeburkan diri ke laut. Lalu sewaktu ia menceburkan diri ke laut, tiba-tiba muncul sesosok berjubah putih. Siapa sosok berjubah putih tersebut? Beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dengan suara yang lantang, ditegur dan dimarahilah Dewi Katita dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia yang melakukan tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaminannya adalah neraka. Sambil menangis, Dewi Katita bertanya apa yang harus dilakukan untuk menutupi aib itu. Oleh Nabi Khidir alaihissalam dijawab, itu bukan aib, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Dewi Katita untuk tinggal di Laut Selatan, sekaligus bertugas menjaga harta warisan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi terkaya, dan juga ikut lindungan sepanjang pantai selatan Jawa. Dewi Katita menyetujuinya. Hingga sekarang masih menetapi Laut Selatan yang dikenal dengan Ibu Ratu Kidul, dengan dibantu doa oleh Nabi Khidir alaihissalam, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhlah penyakit yang diderita Dewi Katita. Setelah sembuh, Dewi Katita juga memiliki ilmu atau kuasa sehingga ia menjadi penguasa atau Ratu Pantai Selatan. Dewi Katita sering disebut Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah sosok gaib dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam. Sedangkan Nyai Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyai Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyai Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyai Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, Nyai Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua atau sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang otografer Belanda
memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno loro menjadi bahasa Jawa baru loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15, berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lembut yang mengundi lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia melompat ke lautan yang merombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kadita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kadita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kadita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya.